Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safudin dalam channel Citra Edukasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang silogisme atau penalaran logis. Materi ini sangat penting karena apa? Karena keluar di SKD CPNS, Sekolah Kedinasan, UTBK SBMPTN, TPA Bappenas, maupun di Psikotes ya. Psikotes Polri, TNI, dan psikotes lainnya. Nah, di sini ada 3 jenis soal silogisme yang mesti kita ketahui nih, dan bagaimana cara pengerjaannya. Oke, langsung aja kita bahas dari jenis yang pertama. Nah, jenis yang pertama di sini adalah jenis dan atau. Nah, jenis dan maupun atau. Dan atau ya. Nah, di sini apa bedanya dan atau? Kalau dan itu harus keduanya. Nah, kalau dan tuh harus keduanya ya. Harus keduanya. Ini nggak bisa diganggu gugat nih. Dan itu harus keduanya. Jadi ketika ketemu soal yang ada dannya, kita harus keduanya. Atau itu bisa salah satu. Nah, jadi bisa salah satu. Jadi kalau, oh ya, dalam soal penalaran logis, kita hanya berpatokan pada premis ya. Hanya berpaku pada premis. Patokannya itu adalah premis. Nah, jadi di premis itu kita pakai nih. Jangan sampai kita sembarang mikir nih, maksudnya menghayal kemana-mana. Walaupun kita tahu tuh, tapi kita jangan keluar dari premis ya. Nah, jadi kita yang hanya kita pakai hanya 2 pernyataan yang ada di situ. Nah, jadi misalnya semua kucing berbulu lebat. Kita tahu loh, kan ada kucing yang nggak berbulu lebat. Nah, itu nggak boleh kita mikir ada kucing yang berbulu lebat. Patokan kita itu hanya premis, karena di sini dunia yang kita gunakan itu adalah dalam dunia logika tadi, dalam dunia logis. Jadi hanya premis yang kita gunakan. Jadi pengetahuan kita yang didapat dari sekolah, dari kuliah, atau dari media-media lain itu jangan kita pakai. Kita hanya berpatokan pada premis, oke? Oke. Terus kalau ada kata tambahan yang muncul tiba-tiba di luar premis itu auto salah. Jadi kalau ada kata lain di luar premis itu auto salah ya. Kata lain di luar premis. Nah, itu kita jangan milih yang ini nih. Kalau ada kata lain di luar premis itu auto salah. Oke, kita lihat nih. Pengumuman kelulusan CPNS dapat dilihat di koran atau web. Di sini pakai atau. Kalau atau berarti bisa salah satu. Nah, ini atau ini bisa salah satu ya. Berarti di sini bisa koran, bisa web. Naruto mengetahui pengumuman kelulusan CPNS meskipun tidak baca koran. Nah, dia di sini nggak baca koran. Terus tahu dari mana? Di sini ada kata-kata koran atau web. Berarti dia tahu di web. Atau jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Dia tahu di web. Kok yang lain salah? Kita lihat Naruto tidak mengetahui pengumuman. Jelas-jelas dia tahu ya. Ini pasti salah, tidak mengetahui pengumuman. Naruto mengetahui dari orang dalam. Nah, di sini yang saya bilang, kata lain di luar premis itu auto salah. Ini ada kata apa nih orang dalam? Nah, nggak ada di premis orang dalam, auto salah di sini ya. Naruto melihat pengumuman di koran. Udah jelas-jelas di premis itu tidak membaca koran. Ini salah. Naruto melihat pengumuman di web dan koran. Nah, kata dan itu, lihat ada kata dan ya, itu harus keduanya. Padahal dia udah nggak baca koran, berarti ini udah salah. Nah, itu cara menjawab soal silogisme. Ini ya patokannya. Ini dan atau, kalau dan itu harus keduanya, atau itu bisa salah satu. Kita lanjut. Rumah Luffy bersih dan rapi. Luffy berada di tempat yang bersih tapi tidak rapi. Jadi gimana nih? Apakah Luffy belum merapikan rumah? Sekali lagi, yang kata-katanya di luar premis salah ya. Luffy sedang berada di rumah, salah. Kalau dia berada di rumah, rumahnya juga pasti rapi. Luffy sedang tidak berada di rumah. Ini jawaban yang benar C. Loh kok yang lain salah Pak? Yang D sama E juga. Luffy sedang sekolah ya. Ini kata-kata lain salah. Luffy baru selesai bersih-bersih. Ini salah. Kata-kata lain juga itu tiba-tiba muncul. Oke, kita lanjut. Tipe kedua itu adalah tipe jika maka. Nah, ini ya. Tipe jika maka itu ada 3. Pertama, jika P maka Q.
kedua, terus Q maka R, ini berarti P maka R. Nah, jadi yang sama ini dicoret ya. Oke, jika P maka Q maka R, maka P maka R. Yang kedua, itu tipenya itu ada jika P maka Q, kemudian diketahui P. Ini jawabannya adalah Q. Nah, jadi kalau diketahui P itu jawabannya Q ya. Yang ketiga jika P maka Q terus diketahui R lagi. Diketahui negasi Q. Nah, P maka Q yang diketahui negasi apa Pak? Lawannya. Nah, lawannya Q berarti nggak terjadi Q-nya. Ini jawabannya negasi P. Nah, jadi ada 3 jenis ini ya. Jadi kita jawab ini sesuai jenis ini. Kalau ada yang sama coret, kalau diketahui depannya jawabannya Q, diketahui negasi Q, jawabannya negasi P. Pak, gimana kalau kejadiannya kayak gini? Saya tulis kejadian keempat. Jika P maka Q, terus diketahui negasi P. Nah, ini tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Nah, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, ditarik kesimpulan. Sama seperti yang misalnya jika P maka Q, terus diketahui Q. Nah, ini juga sama, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, ini ada 3 jenis yang bisa digunakan. Yang keempat ini adalah jenis yang jika tidak dapat ditarik kesimpulan. Sekarang kita lihat di sini ya. Ini jenis pertama nih, nomor 3. Jika hari hujan, maka jalanan basah. Jika jalanan basah, maka jalanan licin. Di sini coret-coret jalanan basah ya. Ini tipe kedua. Jika maka berarti jawabannya hari ini hujan, jalanan licin. Mana nih jika hari ini hujan, jalanan licin? Oke, dan jangan sampai kebalik. Walaupun ini ada hari hujan, jalanan licin, jangan kita jawab jika jalanan licin, maka hari ini hujan. Itu otomatis salah. Ini urutannya jika hari ini hujan, maka jalanan licin. Jika pergi liburan, maka bisa menghilangkan stres. Nah, stres hilang ya. Shinchan masih stres. Nah, di sini ada Shinchan masih stres nih. Berarti tipe yang mana? Kebalikannya nih ya. Kebalikannya Q nih, negasi Q. Berarti yang ketiga. Nah, berarti jawabannya adalah negasi P. Negasi P jika pergi liburan. Berarti negasi dari pergi liburan adalah nggak pergi liburan. Atau di sini yang tidak pergi liburan itu adalah yang B. Nah, jadi tinggal cara jawab jika maka hanya ini ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, jika berolahraga maka badan menjadi sehat. Nobita berolahraga. Nah, di sini P maka Q. Diketahui P ini tipe yang kedua tadi. Ini jawabannya Q. Berarti Nobita menjadi sehat. Nah, menjadi sehat ya. Ini jawabannya adalah yang A. Nah, itu jawabannya. Sekali lagi, setiap menjawab silogisme jangan pilih jawaban yang tiba-tiba muncul kata-katanya di situ ya. Seperti Nobita mengikuti game. Waduh, tiba-tiba ngikut game. Nah, itu salah tuh otomatis tuh ya. Nah, itu contoh-contohnya. Sekarang kita lihat. Jika belajar, maka lulus tes CPNS. Sekarang P maka Q ya. Subasa lulus tes CPNS, diketahui Q. Nah, ini tadi sudah saya jelasin tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini nggak dapat ditarik kesimpulan. Pak, itu udah jelas, Pak. Jika P maka Q, berarti jawabannya P dong. Nah, jawabannya P, berarti Subasa belajar dong. Enggak pasti. Dia lulus, bisa jadi belajar, bisa jadi enggak. Nah, jadi di sini tidak dapat ditarik kesimpulan. Atau jawabannya adalah yang E. Nah, ini yang benar. Itu adalah jenis kedua. Tadi jenis pertama dan atau, jenis kedua jika maka, sekarang kita masuk ke jenis ketiga. Jenis ketiga, di sini gimana nih? Ini adalah, nah di sini ada kata semua. Semua itu jawabannya semua. Semua, sebagian, jawabannya sebagian. Nah, ini adalah jenis ketiga. Nah, ini. Jadi kalau ada kata semua, jawabannya semua. Semua sebagian, jawabannya sebagian. Tadi udah dipelajarin di jenis kedua. Kalau ada kata yang sama, kita coret. Nah, terus gimana nih kalau seperti ini? Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu, kata lain semua, itu tuh bisa semua. Bisa kalau dia nggak ngomong, ibaratnya tanpa
tanpa keterangan itu bisa juga disebut semua ya. Misalnya kayak gimana Pak yang tanpa keterangan itu? Misalnya burung terbang. Nah itu artinya semua burung terbang. Kalau burung terbang. Nah, atau manusia bernapas. Nah itu artinya semua manusia bernapas ya. Atau selain yang tanpa keterangan itu tidak ada. Nah itu termasuk semua juga. Tidak ada. Misalnya tidak ada yang abadi. Berarti semuanya nggak abadi. Tidak ada yang bisa. Berarti semuanya nggak bisa. Nah itu semua ya. Ini kata lain semua. Jadi kalau nanti di soal ketemu kata-kata ini itu artinya sama, artinya semua. Terus yang sebagian itu apa aja nih? Sebagian, selain sebagian itu ada beberapa. Jadi beberapa itu juga sebagian ya. Ada kata ada. Nah, jadi ada itik berkaki 3 berarti ada atau sebagian. Nah, itu misalnya kalau benar-benar ada ya. Itu ada, sebagian, beberapa ada atau sementara. Nah, ini agak jarang kata-kata sementara. Cuman kalau di soal nanti ketemu kata sementara itu juga artinya sebagian atau beberapa. Oke? Kita lanjut nih. Semua, ini semua ya. Berarti jawabannya semua nih. Terus warnanya, cantik warnanya kita coret ya. Semua jawabannya semua antara A, antara B, antara E. Sekarang sisa kata bunga dan indah. Semua bunga indah, jawabannya yang B. Gampang kan? Jadi jawabannya yang B. Oke, ini semua sebagian, jawabannya sebagian. Mana sebagian? Sebagian ini yang C sama yang D. Sekarang kita lihat bergigi taring sama, kita coret nih. Jadi sebagian karnivora berkuku tajam. Ada nggak? Ada, jawabannya yang C. Nah, itu adalah tipe ketiga. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau ada kata-kata yang tiba-tiba muncul itu otomatis salah ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk lain. Bentuk lain atau negasi dari semua. Kayak gini nih, Kak. Ini mungkin agak jarang memang ya keluar, tapi sangat perlu dipelajari jika sewaktu-waktu keluar. Kenapa? Karena ini membingungkan seperti ini. Semua sebagian, jawabannya kan sebagian ya, sebagian. Nah, kita lihat sebagian terus yang sama apa nih? Yang sama dokter coret sebagian yang cerdas orangnya. Nah, ini yang cerdas orangnya, sebagian yang cerdas orangnya adalah, kita tulis nih, adalah dokter hewan. Nah, adalah dokter hewan. Sekarang kita cari apakah ada jawabannya. Ternyata yang mirip adalah yang A. Sebagian yang cerdas orangnya adalah dokter hewan. Sebagian dokter hewan cerdas orangnya. Tapi ada kesalahan konsep di situ ya. Kenapa? Karena terbalik yang A. Jadi ini salah, bukannya benar ya. Ini salah. Salah ya, ini salah. Salah. Loh kok Pak salah Pak? Kan sama Pak. Ada cerdas orangnya, ada hewan Pak. Sama, tapi kita lihat posisi cerdas itu di depan posisi dokter hewan. Sedangkan di sini dokter hewan menjadi di depan cerdas. Memang agak jarang keluar, tapi soal seperti ini terkadang keluar. Jadi jaga-jaga aja, kalian akan saya kasih tahu negasi. Nah, negasi sebagian itu adalah semua. Kalau mau diputer itu jadi semua. Nah, kalau mau diputer jadi semua, nggak boleh jadi sebagian. Kan kalian memuter nih, kita memuter dokter hewan jadi di depan. Itu berubah jadi semua. Semua dokter hewan cerdas orangnya. Ini jawabannya C. Jadi kenapa bukan A? Karena yang A di sini terbalik. Kok jawabannya C? Karena di sini kita lihat dokter hewan itu termasuk dokter dan dokter itu cerdas. Jadi jawabannya ya dokter hewan juga cerdas, yang C. Atau ini adalah negasi dari yang ini, sebagian ini. Ketika kita mau balik. Jadi semua dokter hewan duluan yang cerdas. Jadi ini yang paling sering salah dalam mengerjakan mentang-mentang semua sebagian, langsung sebagian, mentang-mentang dokternya sama langsung coret sebagian, nah langsung dijawab yang A, padahal enggak ya.
yang A posisinya terbalik. Jadi kita juga harus balik dengan negasi. Oke, nomor 10. Semua manusia tidak abadi. Sebagian manusia adalah pelajar. Nah, di sini jawabannya kan sebagian yang tidak abadi adalah pelajar. Nah, jawabannya ini yang tidak abadi adalah pelajar. Masalahnya, adakah jawaban ini di opsi? Nah, kalau nggak ada, kita balik. Pak, ini ada Pak. Apa nih? Sebagian pelajar tidak abadi. Ini ada nih. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada Pak. Tapi sekali lagi, lihat posisinya terbalik. Tidak abadi duluan yang asli ya. Pelajarnya di belakang, tidak abadi di depan. Ini pelajar di depan, tidak abadi di belakang. Berarti mau nggak mau kita harus merubah menegasinya. Jadi negasinya kalau mau pelajarnya di depan, jadi semua. Nah, semua pelajar tidak abadi. Ini jawabannya. Negasi lagi dibalik ya, dibalik dari ini, dibalik atau kongruensi, maaf salah pernyataan ya, kongruensi atau yang setara di situ ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya berikan ya, yang bisa saya berikan pada pertemuan kita hari ini. Sekali lagi, kita harus kenali 3 jenis soal silogisme, jangan sampai kita salah. Tadi jenis pertama itu adalah jenis dan atau ya, dan atau. Jenis kedua itu adalah jika maka. Jenis ketiga itu adalah semua beberapa. Nah, jadi cara jawabnya itu sama. Kalau jenis pertama dan kedua, kalau tahu konsepnya jarang sekali salah. Jenis ketiga nih, terutama yang kayak soal nomor 9, 10 tadi, yang sering salah. Nah, semua beberapa. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Nantikan video-video selanjutnya ya. Nanti masih banyak materi-materi yang belum kita bahas, baik itu untuk SKD CPNS, Sekolah Kedinasan, UTBK, TPA, Psikotes, dan masih banyak yang lainnya. Jadi pantengin terus nih video yang akan saya berikan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses dalam mencapai impian kalian apapun itu ya. Terima kasih dan selamat pagi.